240119343 di sini akan menjelaskan materi mengenai efek pemajakan bagi penunggal. Jadi, pajak merupakan sumber penting pendapatan negara yang berfungsi sebagai instrumen kendali atas keuntungan atau berlebihan yang dapat dikeduk oleh penunggal atau monopolis. Pengenaan pajak sebesar 1 unit barang yang diproduksi atau dijual oleh penunggal akan mengakibatkan biaya rata-ratanya meningkat sebesar T dan biaya totalnya meningkat sebesar T kali Q. Akibatnya bukan saja harga barang menjadi lebih mahal, tetapi juga keuntungan yang diperoleh penunggal menjadi berkurang. Adapun rumus perhitungannya yakni yang pertama, penerimaan total dilambangkan dengan R besar sama dengan R kali Q. Yang kedua, biaya total C sama dengan C kali Q. Biaya total sesudah pengenaan pajak yakni C sama dengan C kali Q ditambah T kali Q. Yang keempat, keuntungan sesudah pengenaan pajak yakni P sama dengan R kali Q dikurangi R kali Q atau sama dengan C kali Q dikurangi T kali Q. Dan yang kelima, pajak per unit dilambangkan dengan huruf T kecil, pajak total sama dengan T besar, dikurangi T kali Q atau F sama dengan dalam kurung T, Q. Adapun fungsi keuntungan yakni P sama dengan R dikurangi Q atau penerimaan total dikurangi biaya total, jadi P sama dengan R kali Q dikurangi C kali Q. Adapun contoh soal yang pertama, andaikan seorang penunggal atau monopolis menghadapi fungsi permintaan yaitu P sama dengan 1000 dikurangi 2Q dan fungsi biaya totalnya C sama dengan 2000 ditambah 1315Q dikurangi 59Q kuadrat ditambah Q pangkat 3. Pemerintah kemudian memungut pajak sebesar 405 atas setiap unit barang yang diperoleh atau dijual. Kemudian bandingkan keuntungan maksimum yang diperoleh penunggal antara sebelum pengenaan pajak dan setelah pengenaan pajak. Berapa pajak total yang kemudian diterima oleh pemerintah? Adapun untuk penyelesaiannya, yang pertama kita harus mencari fungsi P tadi diketahui P sama dengan 1000 dikurangi 2Q, C-nya sama dengan 2000 ditambah 1315Q dikurangi 59Q kuadrat ditambah Q pangkat 3. Kemudian T sama dengan 405. Yang pertama, dengan tanpa pengenaan pajak. Diketahui R atau penerimaan totalnya sama dengan P kali Q sama dengan yang mana P itu kan tadi diketahui P sama dengan 1000 dikurangi 2Q yang telah diketahui di soal, kemudian dikalikan dengan variabel Q. Jadi R sama dengan 1000 dikurangi 2Q dikali variabel Q, hasilnya R sama dengan 1000Q dikurangi 2Q kuadrat. Kemudian diketahui juga di soal C sama dengan 2000 ditambah 315Q dikurangi 59Q kuadrat ditambah Q pangkat 3. Dan untuk menghitung keuntungan dapat diperoleh jika di mana P atau fungsi keuntungan berupa R dikurangi C sama dengan 0, maka hasilnya P sama dengan min 2000 dikurangi 315Q ditambah 57Q kuadrat dikurangi Q pangkat 3. Kemudian Q maksimum pada Q sama dengan 35 itu diperoleh dari kita menurunkan turunan pertama dari fungsi P, yang mana fungsi P tadi kan diketahui min 2000 dikurangi 315Q ditambah 57Q kuadrat dikurangi Q pangkat 3. Jadi turunan pertama dari P sama dengan min 305 ditambah 114Q dikurangi 3Q kuadrat. Kemudian untuk turunan keduanya yakni 114 dikurangi 6Q. Jadi pada turunan pertama P tadi kemudian disederhanakan menjadi fungsi P dengan dibagi 3 yang hasilnya min 105 ditambah 38Q dikurangi Q kuadrat. Kemudian diakarkan dan hasilnya sama dengan Q sama dengan 5 dan Q sama dengan 35. Kemudian kita belum mengetahui mana yang merupakan kerugian maksimum dan keuntungan maksimum. Oleh karena itu, kita perlu melakukan
penurunan kedua. Jika Q sama dengan 3, maka turunan keduanya sama dengan 96. Namun jika Q sama dengan 35, maka turunan keduanya sama dengan min 96. Karena turunan kedua Pi lebih kecil dari 0 untuk Q sama dengan 35, maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah Q sama dengan 35 unit. Jadi besar keuntungan maksimum diketahui dengan Q maksimum pada Q sama dengan 35. Ya, diketahui hasil Pi maksimum sama dengan 3925 yang diperoleh dari memasukkan nilai Q sama dengan 35 dalam fungsi Pi sama dengan min 2000 dikurangi 315 Q ditambah 59 Q kuadrat dikurangi Q pangkat 3 yang hasilnya adalah 3925. Kemudian untuk menentukan harga per unitnya diperoleh dengan memasukkan Q sama dengan 35 tadi ke fungsi permintaan untuk mencari titik keseimbangannya atau fungsi permintaan dan penawarannya, yaitu PE sama dengan 1000 dikurangi 2Q. Kemudian hasilnya itu PE sama dengan 1000 dikurangi 2 dikali 35 sama dengan 930. Selanjutnya yang kedua dengan pengenaan pajak. Biaya total yang diketahui di soal C sama dengan 2000 ditambah 1315 Q dikurangi 59 Q kuadrat ditambah Q pangkat 3 ditambah 405 Q. Jadi untuk mencari fungsi keuntungan dengan pengenaan pajak ini sebenarnya sama seperti cara di atas dengan tanpa pengenaan pajak. Hanya saja di pengenaan pajak fungsi ini Pi-nya ditambah dengan nilai pajak per unit yang sudah diketahui di soal, yakni sebesar 405 Q. Fungsi keuntungan yang baru yakni Pi sama dengan min 2000 dikurangi 750 Q ditambah 57 Q kuadrat dikurangi Q pangkat 3. Kemudian Pi turunan pertama yakni min 720 ditambah 114 Q dikurangi 3 Q kuadrat. Dan untuk turunan kedua Pi sama dengan 114 dikurangi 6 Q. Dan hasilnya Q maksimum jika turunan pertama Pi sama dengan 0 dan Pi turunan keduanya kurang dari 0, maka turunan pertama Pi itu negatif 720 ditambah 114 Q dikurangi 3 Q kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita turunkan lagi menjadi turunan kedua, yakni Q kuadrat dikurangi 38Q ditambah 240 hasilnya sama dengan 0. Kemudian kemudian kita akarkan menjadi Q-nya yang pertama yakni 8 dan Q kedua sama dengan 30. Jika Q sama dengan 8, maka turunan keduanya 66. Sedangkan jika Q sama dengan 30, maka turunan Pi keduanya sama dengan negatif 66. Karena memenuhi syarat Pi maksimum, yang mana Pi kurang dari 0, maka Q sama dengan 30 ini telah memenuhi syarat Q maksimum. Jadi Q sama dengan 30 kemudian dimasukkan dalam Q maksimum, yakni pada fungsi min 2000 dikurangi 750 dikali 30 kemudian ditambah 57 dikali 30 kuadrat kemudian min 30 pangkat 3 dikurangi 4000 yang hasilnya P sama dengan 1000 dikurangi 2 dikali 30 sama dengan 940. Adapun pajak total yang diterima pemerintah yaitu T sama dengan T kali Q, yang mana T tadi diketahui 405 dikali Q-nya 30 sama dengan 12.150. Jika dianalisis dari jumlah 1000
12.150 ini sebesar 10 kali 20 sama dengan 300 merupakan beban pajak total yang ditanggung oleh pihak konsumen. Jadi 11.850 selebihnya ditanggung oleh pihak produsen alias sang penunggal. Hal ini mencerminkan kebijakan pajak cukup efektif untuk mengendalikan keuntungan produsen monopolis. Terima kasih. Saya Emma Catriani Lamsari, NIM 028 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu di kasus 2. Di kasus 2 itu ada contoh sebagai berikut. Andaikan seorang produsen monopolis menghadapi suatu fungsi permintaan, fungsi permintaannya itu H sama dengan 100 min 5P dan biaya totalnya itu sebesar C sama dengan 20 min 4H plus 0,1 H pangkat 2. Pemerintah mengenakan pajak atas setiap unit barang yang dijual oleh penunggal ini dan menginginkan pajak total yang diterimanya maksimum. Di sisi lain, meskipun barang-barangnya yang dikenakan pajak, produsen itu juga tetap menginginkan adanya keuntungan yang maksimum. Berapa pajak per unit yang harus ditetapkan oleh pemerintah agar penerimaan pajaknya dan juga keuntungan produsen itu maksimum. Hitung masing-masing penerimaan pajak maksimum dan laba maksimum dari soal tersebut. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Tadi kan dijelaskan bahwa permintaan itu sama dengan 100 min 5P, dimana kalau kita mencari P hasilnya ketemu 200 min 0,2 H. Sedangkan penerimaan itu dilambangkan dengan R. R itu didapat dari P dikali H, berarti sama dengan 20H min 0,2 H pangkat 2 atau H kuadrat. Untuk biaya total dengan adanya pajak itu dilambangkan dengan C. C itu hasilnya 20 min 4H plus 0,1 H kuadrat plus TX. T-nya itu T kecil ya, bukan T besar, dimana T ini melambangkan pajak per unitnya. Sedangkan keuntungan yang dilambangkan dengan P itu rumusnya R min C sama dengan min 0,3 H kuadrat plus 24H min TX min 20. Pi kuadrat sama dengan min 0,6 H plus 24 min T, dimana pi maksimum ini jika pi kuadrat sama dengan 0. Min 0,6 H plus 24 min T sama dengan 0 menjadi H sama dengan dalam kurung 24 min T tutup kurung per 0,6. Untuk T besarnya sama dengan T kecil dikali H, dimana T kecil ini dalam kurung 24 min T tutup kurung per 0,6 sama dengan 24 T min T kuadrat per 0,6. Untuk T besarnya sama dengan DT besar per DT kecil sama dengan 24 min 2T per 0,6. T besar maksimum bila T sama dengan 0 menjadi 24 min 2T per 0,6 sama dengan 0 menjadi 24 min 2T sama dengan 0. T berarti didapat diperoleh sama dengan 12. Jadi P maksimum ini bila T sama dengan 12 dibuktikan dengan T aksen sama dengan dalam kurung min 2 per 0,6 kurang dari 0. P maksimum jika H sama dengan
24 min T dalam dibagi 0,6 sama dengan 24 min 12 per 0,6. Hasilnya itu ketemu 20. Sedangkan besarnya T maksimum, T yang T besar, sama dengan T kecil dikali H, sama dengan 12 dikali 20 sama dengan 240. Sedangkan pi maksimumnya itu diperoleh min 0,3 dikali 20 pangkat 2 plus 24 kali 20 min 12 kali 20 dikurangi atau min 20, dan hasilnya itu ketemu 100. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang model pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan, baik persediaan bahan baku maupun persediaan bahan jadi, bertujuan untuk meminimalkan biaya total persediaan. Persediaan bahan mentah yang berlebih akan menimbulkan tambahan biaya penyimpanan ekstra. Demikian pula dengan persediaan barang jadi yang berlebih. Di sisi lain, kekurangan persediaan bahan mentah atau bahan baku juga akan mengganggu kelancaran suatu produksi. Sedangkan kekurangan persediaan barang jadi dapat menyebabkan perusahaan itu akan kehilangan pasar. Nah, secara umum biaya yang dikeluarkan mengenai persediaan terdiri dari biaya pengadaan atau pemesanan dan juga biaya penyimpanan serta biaya kesenjangan. Nah, biaya yang terakhir ini timbul apabila terjadi kekurangan atau kesenjangan persediaan sehingga produksi atau pemasaran lebih lanjut tertunda. Ada beberapa model pengendalian persediaan tergantung pada pola kedatangan bahan baku atau pengiriman barangnya. Nah, dalam materi kali ini yang akan kita bahas yaitu model persediaan dengan kedatangan berkala atau batch arrival model. Kemudian biaya pemesanan dan biaya penyimpanan per unit itu dianggap tidak tergantung oleh pada jumlah barang. Selanjutnya dianggap pula tidak pernah terjadi kekurangan persediaan. Tidak terjadi kekurangan persediaan sehingga tidak ada biaya kesenjangan yang harus dikeluarkan pada model ini ya. Pola kedatangan barang yang dipesan dalam metode ini bisa kalian lihat di buku halaman 234. Kebutuhan barang per periode atau dilambangkan D dibagi dengan pemesanan menjadi beberapa pesanan dengan jumlah yang sama untuk masing-masing subperiode. Atau dilambangkan H agar biaya total persediaan dilambangkan dengan C dapat ditekan menjadi serendah mungkin. Persoalan yang hendak kita selesaikan adalah beberapa unit barang harus dipesan setiap kali atau H agar biaya total persediaan atau C minimum. Dengan perkataan lain, jumlah pesanan yang optimal. Untuk dapat menyelesaikan masalah ini harus tersedia data mengenai kebutuhan atau permintaan barang pada periode tertentu, biaya pemesanan untuk setiap kali pesan, dan juga biaya penyimpanan per unit. Baik, selanjutnya saya dari Yulianti NIM 12401193036 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu dalam setiap periode terdapat D per Q kali kedatangan pesanan sama dengan biaya total pemesanan adalah D per Q kali C1. Rata-rata sepanjang periode terdapat Q per 2 persediaan, sehingga biaya penyimpanan per periode adalah Q per 2 dikali C2. Dengan demikian, biaya total persediaan per periode adalah C sama dengan C1 kali D per Q ditambah C2 kali D per 2. Biaya total persediaan ini akan minimum jika DC per DQ sama dengan 0 dan D kuadrat
C per DQ kuadrat lebih dari 0. DC per DQ sama dengan min C1. D per Q kuadrat plus C2 per 2. D kuadrat C per DQ kuadrat sama dengan 2C1 D per Q pangkat 3 lebih dari 0. Jika DC per DQ sama dengan 0, maka Q kuadrat sama dengan 2C1D atau C2 sama dengan Q sama dengan akar pangkat 2C1D per Q per C2. Jadi jumlah pesanan optimal atau economic order quantity ialah Q sama dengan akar dari 2C1D per C2. Selanjutnya kasus 3, yaitu berdasarkan pengalamannya, seorang kontraktor kecil membutuhkan 100 karung pasir setiap bulan. Biaya pengadaan atau pemesanan yaitu Rp1.250 setiap kali pesan. Sedangkan biaya penyimpanan yaitu Rp100 per karung per minggu. Jika ia menginginkan biaya total persediaannya minimum dengan cara membagi kebutuhan 100 karung pasir per bulan atas beberapa kali kedatangan dengan jumlah sama, berapa jumlah pesanan yang optimal? Diketahui D100, C1 1250 dan C2 sama dengan 400. Q tadi rumusnya adalah 2C1D per C2. Akar pangkat 2C1D per C2. Q sama dengan akar dari 2 dikali 1250 dikali 100 per 400 sama dengan 250.000. Akar dari 250.000 per 400 sama dengan 25. Jadi jumlah pesanan yang optimal ialah 25 karung pasir setiap kali pesan, berarti kebutuhan per bulan dibaginya menjadi D per Q sama dengan 100 per 25 sama dengan 4 kali kedatangan atau 4 angkatan. Dengan perkataan lain, pesanan untuk kebutuhan bulanan dilakukan secara mingguan. Biaya total persediaannya per bulan adalah C sama dengan C2D per 2 plus C1D per Q sama dengan 400 kali 25 per 2 sama dengan Rp10.000. Terima kasih.